Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarram Al-Habib Dr. Segaf bin Hasan Baharun, ada 3 pertanyaan dan ini fakta. 1, orang perempuan banyak yang ikut TKW ke Hongkong, ke Malaysia, ke Singapura, bahkan ke Saudi Arabia. Di rumah punya suami, tapi ternyata di sana kawin lagi. Lah ini yang susah itu. Banyak sekali, banyak sekali. Lah kalau jadi punya anak, anaknya siapa ini? Ini loh. Saya minta solusinya Al-Habib Segaf, bagaimana cara untuk menanggulangi masalah ini. Di bagian saya banyak. Yang perempuan sana rabi maneh. Timbangin sudah punya suami rabi maneh. Iya menungso. Sulam rong bulan ngelak jadi apa daya ya. Lah ini Pak, ini yang saya susahkan, susah. Kedua, ini juga ada tugasnya Bapak Kiai Pengulu, Kepala KUA, yaitu orang menalak istrinya. Kemudian kalau bojo tak talak, bojo tak talak, ya kok kan gini. Kemudian tanpa omongan rujuk mulai jadi tonggone jadi pegatan kok balik mana lah ini susah. Kira-kira enak barangkali gitu ya. Ini sing susah wah temenan iki. Jadi tanpa ada kata-kata rujuk kembali lagi yang ngerasani tangga-tangganya itu. Yang ketiga tadi sudah beliau katakan, kalau sudah cerai 1 kali 2 kali kalian tidak bisa dirujuk lagi hatta tangkiha zaujan ghaira. Ini enggak 5 kali balik karena udah belajar. Ini loh yang saya susahkan. Masya Allah, bagaimana itu pada zina itu namanya. Sekian 3 ini supaya betul-betul dijawab ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TKW-nya ya. Lagi-lagi, jadi sebenarnya kalau guru kita ini bertanya, itu maksudnya ingin menjelaskan duduk perkara maupun permasalahannya kepada kita semuanya, maksudnya gitu. Jadi bukan bertanya, kalau ilmunya sudah ada di beliau gitu. Nah, jadi ini lagi-lagi saya katakan ini termasuk dari kebodohan. Sebab utamanya kebodohan, dan yang paling bertanggung jawab dengan yang permasalahan ini adalah orang tuanya. Hati-hati orang tua, hati-hati, saya cuma katakan hati-hati. Kesempatan hidup ini cuma sekali. Kita bakal tua, tambah lama tambah lemah. Yang namanya rambut kita sudah banyak ubannya, dan tambah lama tambah putih, sampai kemudian akhirnya kita akan ditanam dalam tanah dan bertanggungjawabkan semuanya. Seperti tadi yang ditanyakan masalah TKW itu kan karena kebodohan dia. Banyak ini terjadi, bukan hanya di Hong Kong, bukan hanya di Malaysia, Singapura, di Saudi juga banyak. Saya waktu di Saudi itu seringkali saya itu kadang-kadang disogot dengan uang 500 real suruh ngawinkan. Saya dijadikan wali hakim, wali muhakkam. Saya nggak pernah mau gitu. Jadi mudah sekali punya uang 500 bisa kawin di sana, padahal dia itu di Indonesia masih punya suami gitu. Nah, kenapa demikian terjadi? Itu karena dia nggak tahu, dia bodoh, sehingga besar hawa nafsunya, besar godaan syaitannya, kalah ketakwaannya. Inilah yang terlaksana akhirnya. Naudzubillah. Jadi seperti yang disampaikan oleh beliau, setiap hubungan badan zina nggak sah, karena termasuk daripada syaratnya sahnya menikah adalah perempuan yang akan kita nikahi itu sunyi daripada pernikahan, sunyi daripada ikatan pernikahan, sunyi daripada iddah. Itu 2 syarat yang harus dilaksanakan oleh seorang istri sebelum dia itu kawin. Kalau semua dia itu masih istri orang, dia masih menjalankan iddah, nggak sah perkawinannya. Ada juga baru-baru ini aneh kejadiannya, ini sudah perempuan sekarang ini, naudzubillah, bukan perempuannya saja ya, orang sekarang ini seperti ini. Ada seorang wanita, nggak saya sebutkan berasal dari mana supaya nggak tersinggung gitu, yang dari sana. Suaminya meninggal, kecelakaan. Meninggalnya pun kecelakaan, kan biasanya shock ini perempuan ini ya. Ini enggak, baru 40 hari kawin lagi. Ini kan luar biasa ini. Makanya saya katakan pada anak muda sekarang, bohong itu, cinta sehidup semati, nggak ada cinta sehidup mati. Kalau sudah mati ya mati ODW, itu yang ada. Ya, subhanallah, ini 40 hari kawin, kita tegur, kita katakan, loh kamu itu kok menikah lagi,
Baru 40 hari, belum 4 bulan 10 hari. Apa jawaban dia? Beb, gimana lagi Beb, daripada saya berzina Beb. Loh, sama saja mau berzina atau nggak berzina dengan nikah yang nggak sah, pernikahannya sama saja seperti berzina. Hukumnya wajib nunggu sampai 4 bulan 10 hari dan tidak sah itu pernikahannya itu. Nah ini yang terjadi sekarang. Kenapa? Akibat kebodohan. Nah, oleh karena itu hati-hati kepada orang tua, jangan salah 2 kali. Kita kalau sudah anak besar, kita tidak bisa mengendalikan mereka. Camkan baik-baik. Orang tua kalau sudah anaknya besar tidak bisa mengendalikan mereka. Banyak orang tua sekarang itu yang miris. Kenapa? Dibentak-bentak sama anaknya sendiri. Salahnya siapa? Orang tua itu sendiri. Coba dimasukkan pesantren, coba dimasukkan madrasah diniyah, mereka nggak bakalan membentak-bentak. Jadi jangan salahkan mereka, salahkan diri kita sendiri sebelum itu terjadi. Dan ini semua kebodohan yang terjadi itu karena orang tua, karena dulunya tidak memberikan pendidikan yang cukup di dalam ilmu agama yang menjadikan orang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua terkait dengan perceraian yang tanpa nikah, kembali lagi tanpa rujuk. Tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan oleh saya. Jadi kalau mau rujuk harus dengan kalimat saya rujuk kembali kepadamu, saya akan kembali dalam pernikahan ini, kamu segera menjadi istriku lagi, itu sudah boleh. Nah, walaupun kalimat rujuknya yang sore itu aku rujuk kepada kamu dalam bahasa Indonesia, tapi kalau saya akan kembali lagi pada kamu, saya minta maaf kepada kamu, kalau niatnya dalam perkataannya itu niat rujuk, ya sudah. Tapi kalau cuma langsung cium, langsung peluk, langsung seperti yang dikatakan Ustaz Nurholis tadi, nah itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah, jadi tetap haram hukumnya. Nah, jadi harus kata rujuk dulu baru dia melakukannya. Yang ketiga, masalah yang terkait dengan KUA tadi. Jadi banyak orang yang sudah jatuh talak 3 tapi kemudian kembali lagi tanpa menikah dengan muhalil. Ini sudah banyak terjadi dan ini juga sudah bahas. Tapi ada satu hal yang perlu difahami oleh orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Apa itu? Mohon maaf, sekarang ini banyak gugatan cerai, digugatkan, didaftarkan gugatan cerainya, padahal mohon maaf cerainya sudah jatuh 3. Sudah itu masih ada tahapan mediasi. Apanya mau dimediasi apanya? Orang sudah jatuh cerai 3 kok mau harus datang 3 kali, ngapain? Saya mohon maaf, ini sekarang masyarakat awam itu bodoh, nggak ngerti agama, sehingga kalau soal dikatakan tahapannya kamu harus kembali lagi, harus mediasi, kenapa harus terjadinya perceraian dan sebagainya. Ini masalahnya harusnya hakim di dalam pengadilan agama itu malah begini, sudah jatuh cerai 3 apa tidak? Sudah jatuh, ya sudah, nggak usah dibahas-bahas, sudah keluarkan aja surat cerainya. Ini tidak harus datang lagi, diadili lagi, hadir persidangan lagi, untuk apa? Bahkan naudzubillah banyak yang terjadi ketika sudah ada tahapan-tahapan yang demikian itu, akhirnya mereka akur lagi, padahal sudah jatuh cerai dan terucapkan 3 kali ceraian. Siapa yang bertanggung jawab? Hakim itu. Dunia sampai akhirat, setiap berhubungan badan zina, hakim itu juga sama seperti berbuat zina, karena dia membuka bab. Oleh karenanya habaib, para ulama terutamanya habaib dari kalangan Alawiyin paling takut yang terkait dengan pernikahan, perceraian, dan juga sesuatu yang menjadi asupan manusia. Hati-hati, hati-hati. Jadi jangan kasih celah. Kalau sudah dikatakan berapa jatuh telainya, sudah terucap berapa kali, 3 kali, sudah, nggak usah pakai mediasi apa, keluarkan, nggak usah persulit. Karena mempersulit sekarang ini kadang-kadang jadinya itu mempermudah mereka itu untuk berbuat maksiat. Jadi fahami betul sampai kepada semuanya supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal ini.